Selanjutnya, cara menjalankan file program dan komen program. Ekstensi file program Autolisp. Ekstensi source code yaitu .lsp. Meskipun source code ini bisa langsung di-load karena merupakan bahasa interpreter. Jadi Autolisp itu adalah bahasa interpreter. Sedangkan ekstensi compile code itu untuk AutoCAD adalah .vlx. Sedangkan BricsCAD.dash. Program lain seperti G-Star, CWCAD silakan cek di panduan. Cara menjalankan file program Autolisp. Yang pertama adalah perintah upload atau dari menu tools load application. Ini seperti contoh-contoh pada materi sebelumnya, karena cara ini adalah yang paling mudah. Kita ulangi. Dari komen sini bisa digunakan perintah upload ataupun dari tools load application. Sama aja ya, akan keluar kotak dialog load application file. Saya hapus dulu yang kemarin. Nah, untuk menambahkan file yang bisa di-load maksud saya adalah dengan menekan ikon yang paling kiri yang di sini ya, add application file. Klik dan kita pilih programnya. Misalnya adalah yang kemarin kita buat, yaitu F2C versi 2. Kemudian open atau klik double sama aja. Untuk meloadnya ke dalam file program yang sedang kita buka, file AutoCAD atau BricsCAD yang sedang kita buka, kita tinggal klik double atau klik yang ini sebelah kanan dari tadi yang add application file ya. Saya biasanya klik double biar gampang. Ini. Oke. Filenya sudah di-load, sudah berhasil. Tinggal kita panggil F2C. Kita isi nilainya misalnya 50,5. Oke, berhasil ya. Kita ke kotak dialog yang tadi ya. Nah, untuk bisa di load otomatis, kita bisa kasih cek di kolom autoload ini. Ini kalau kita cek dan kita tutup, misalnya BricsCAD-nya kita tutup file ini ya, kita buka lagi, otomatis sudah ke-load. Kita coba bilangan yang lain. Oke, berhasil. Jika tidak menginginkan autoload, kita tinggal matikan saja. Close. Kita coba. Kita masukkan perintahnya, nggak ada ya perintah F2C-nya. Karena tidak kita autoload. Cara kedua adalah dengan fungsi Autolisp load. Formatnya adalah sebagai berikut, yaitu load, fungsi load, file name, kemudian argumen opsional onFiler. File name jelas ini nama file ya. Jika filenya tidak berada di direktori searchpad,
kita harus menuliskannya secara absolut, yaitu dari alamat direktorinya komplit. Nah, jika file yang mau kita load ada di dalam folder yang disupport oleh Qiskit atau AutoCAD, kita cukup menuliskan nama filenya. Boleh nama file saja atau dengan ekstensinya. Kemudian on failure ini adalah jika saat load file ini gagal, maka ekspresi ini yang akan dijalankan. Saat saya membuat file F2C versi 2, saya menyimpan di direktori ini. Kita cek apakah direktori ini termasuk dalam folder pendukung Qiskit ya, atau support file searchpad. Kita cek di Qiskit, yaitu di setting, kemudian pilih settings, lokasi ada di program option, files, dan support file searchpad. Kita klik tanda titik 3 ini, elipsis ini. Ini adalah folder-folder untuk pencarian file-file Qiskit ya. Karena tadi direktori yang ini tidak ada di sini, ya kan? Kita boleh menambahkan di sini. Cuma sekarang saya ingin memberi contoh untuk yang tidak ada di folder sini. Ya. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu dengan fungsi load, kemudian tadi saya perbesar dulu. Load, dan karena filenya tidak berada di direktori yang didukung untuk pencarian file Qiskit, kita kasih alamatnya yang absolutnya. Perhatikan di sini backslash harus double ya, backslashnya double karena di Autolips untuk menulis backslash harus ditambahin backslash lagi ya, backslashnya double. Ada di materi sebelumnya ya penjelasannya. Lips, kemudian kita kasih double backslash lagi, kemudian nama filenya yaitu F2C-V2. Tidak perlu menggunakan ekstensi, tinggal kita kasih titik 2. Kemudian jika gagal, itu ekspresi yang dijalankan saya kasih string aja ya, misalnya gagal dimuat. Oke, kita coba enter. Lihat, berhasil ya. Kita cek. Oke, berhasil. Nah, kalau misalnya filenya tidak ada atau error, maka yang muncul adalah tulisan gagal dimuat. Misalnya kita edit ininya diganti dengan 3 ini. Kan filenya tidak ada ya, coba kita lihat. Perhatikan. Dia akan mengembalikan string gagal dimuat.
Untuk lebih praktisnya, folder yang biasa kita kerja untuk libs ini kita masukkan ke direktori searchpad. Caranya adalah sebagai berikut ya, setting, kemudian setting, dan tadi ya di program option, files, support file searchpad, kita klik tanda elipsis ini, kemudian kita tambahkan foldernya. Sudah menambah satu baris, cuma masih kosong, kita klik yang elipsis. Nah, ini kebetulan sudah sesuai alamatnya ya. Ini kita select folder. Oke, udah masuk di sini. Kemudian kita tutup. Nah, untuk loadnya tinggal kita ketik nama filenya ya dengan tanda petik 2, diapit tanda petik 2 F2C V2. Kemudian jika gagal akan menampilkan pesan ini. Sorry, tidak kelihatan ya. Ya, tulisannya adalah ini, load F2C V2, kemudian ini adalah ekspresi jika file tidak bisa dimuat atau error. Kita enter. Oke ya, sama ya, F2C. Cara ketiga yaitu dengan mengedit file on_start.lsp. Selanjutnya saya singkat aja ya, onStart.lsp aja. Ini file onStart.lsp ini ada di brisket. Kalau di AutoCAD namanya akad.doc.lsp. Jika belum ada, kita bisa membuatnya. File ini untuk bisa load otomatis, file ini onStart.lsp ini kita taruh di folder yang disupport oleh brisket ya, di searchpad ya. Oke, kita ke brisket untuk praktek. Untuk melihat folder yang disupport oleh brisket, kita lihat di sini di program option, kemudian file, paling atas ini ya, support file searchpad. Kita bisa klik ya. Ini udah ada 4 ya, diantaranya adalah salah satu yang kita bikin sendiri ya kan. Tapi saya lebih suka menaruhnya di folder yang ini, yang support, biar tidak kelihatan ya, seakan-akan itu tidak ada filenya. Kita copy. Kita buka Blade. Kita buka dokumen baru. Kemudian kita bisa meloadnya di sini, fungsi F2C misalnya mau di load di sini, ataupun isi dari F2C itu kita paste di sini juga boleh. Cuma saya pakai yang load aja ya. Load F2C F2, sorry. F2C F2. Kemudian jika gagal ya, saya kasih lebih komplit, file F2C F2 gagal dimuat. Oke. Nah,
tutup nih. Kita save, kita kasih nama on start. Oke, save. Kita minimize saja ya. Ini tadi kita coba close error ya, kita minimize saja, nggak apa-apa. Nah, ternyata error. Oke, kita coba langsung buka aja ya. Kita tutup aja yang close the program. Kita buka presetnya lagi. Apakah berhasil? Ternyata udah berhasil. Oke, kita cek dulu apakah di sini kelihatan kosong ya, padahal di sini kosong, tapi ternyata berhasil. Kemudian cara yang lain bisa dari menu maupun dari shortcut. Cara ini untuk yang agak mahir udah biasa custom brisket. Mungkin suatu saat akan kita bahas. Selanjutnya adalah comment program. Comment program adalah komentar di program. Fungsinya untuk mempermudah jika kita membaca program ataupun sewaktu-waktu kita membuka program kita yang kita buat sudah lama, di situ kita tahu komen-komen yang dulu kita buat. Komen ini tidak akan dijalankan oleh Autoliv. Ada dua tipe komen, yaitu single line comment dan inline atau multi-line comment. Cuma yang inline atau multi-line comment ini kurang populer ya, karena ini di Autoliv kurang jarang dipakai lah ininya. Yang sering dipakai itu adalah yang single line. Kalau kita lihat-lihat di Google, di downloadan file-file LSP, ini biasanya yang dipakai adalah single line. Tapi ini bisa ya, silahkan dicoba. Kita lihat yang single line aja. Misalnya tadi di sini, oke. Misalnya di file ini kita biasanya kalau lihat-lihat program yang di download di internet itu ada nama pembuatnya, misalnya nama pembuat gitu ya. Versi misalnya itu ya, 1.01. Bisa juga di tengah-tengah program sini atau di belakang baris ini bisa, misalnya define di sini kita kasih keterangan fungsi membuat fungsi ya. Tentunya nanti kalau sudah ini nggak perlu ya, ini cuma kasih contoh aja. Fungsi membuat fungsi. Oke, kemudian ini kita kasih keterangan rumus konversi. Oke ya, kita simpan. Dan coba kita load dari sini. Caranya begini aja nih. Yang ini ya, Alt Ctrl C, load Lisp file in brisket. Oke, udah ke load lagi, lihat di sini ya, udah muncul F2C.
satu. Oke, berhasil. Saya kira cukup. Selanjutnya yang akan kita bahas pada materi berikutnya adalah fungsi-fungsi untuk percabangan program. Terima kasih.